Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara serta anak-anak warga jemaat Gereja Kristen Jawa Mejasem Tegal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita akan mengadakan kebaktian minggu bersama dengan keluarga dari rumah kita masing-masing. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa melimpah Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian minggu hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bagai udara, sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah dirimu layak menyelami diam. Kau penuh dalamku, aku di dalammu. Kita berdoa. Allah kami Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Puji syukur dan terima kasih pagi hari ini Tuhan menghimpunkan kami bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing untuk kami mengadakan kebaktian minggu hari ini. Kami bersyukur ya Allah untuk perhimpunan indah yang Tuhan ciptakan bagi kami pagi hari ini. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami, dan kami mengundang Tuhan berkenan memberkati kami saat ini. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan ya Tuhan seutuhnya kebaktian minggu hari ini dari awal sampai dengan akhir hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Tuhan Yesus memanggil kau yang
sesa, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami ingin duduk diam di hadirat-Mu untuk menerima firman-Mu. Ya Tuhan, anugerahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan firman-Mu, Tuhan pun berkenan memberkati. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat 42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan sabda Tuhan di dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini Matius 10 ayat yang ke-40 sampai dengan 42, Tuhan Yesus telah memberikan sebuah tatanan pelayanan yang benar kepada kita. Yaitu jika kita ingin melayani Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, kita tidak perlu melakukan yang spektakuler, yang harus megah. Kita dapat memulainya dengan hal yang sederhana. Tercatat pada ayat 42, memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Itu yang Yesus perintahkan, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak. Artinya kita perlu berani keluar dari zona nyaman untuk melayani yang selama ini kurang terlayani. Entah sudah berapa lama konsep melayani Tuhan yang kita miliki hanya
ada terbatas di dalam tembok gereja. Tentu apa yang kita lakukan bersama-sama di gereja selama ini tidaklah salah, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak. Tetapi dengan mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, seharusnya kita juga memikirkan hal-hal yang luar di tembok gereja. Memikirkan hal-hal yang berada di luar tembok gereja, yaitu seperti yang Yesus katakan, melayani kaum yang kecil. Seperti sekarang ini di masa sulit karena pandemi COVID-19, ada begitu banyak sesama kita yang harus terdampak secara sosial ekonomi. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nilai persembahan yang berkenan kepada Allah tentu bukanlah dari ukuran kuantitatif dan bukan dari ukuran secara fisik, bukan dari ukuran secara jumlah, tetapi sejauh manakah hati kita ditempatkan di dalam persembahan yang kita haturkan. Itu sebabnya pada ayat yang ke-42 Yesus mengatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ukuran ekonomis, secangkir air bukanlah harga yang mahal. Semua orang bisa memberikannya. Namun ketika kita memberikan secangkir air itu dengan segenap hati, khususnya kepada orang yang saat itu haus, menderita, dan sungguh-sungguh membutuhkan, maka tindakan kita itu merupakan tindakan yang berkenan di hati Allah. Dan melalui secangkir air sejuk tersebut kita dapat mengungkapkan kasih yang sejati kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, pernahkah kita tersentuh oleh tindakan seseorang yang sebenarnya sangat sederhana karena dia melakukannya dengan sepenuh hati? Atau sebaliknya, pernahkah kita menerima beberapa barang yang nilainya mahal, tetapi hati kita sejatinya ingin menolaknya karena dilakukan dengan sikap kurang bersahabat, atau ketika memberinya ada motif yang mencurigakan? Kalau kita dapat merasakan suasana hati dan motif dari seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita, apalagi Tuhan sangat mengetahui secara persis apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan sesuatu yang suci kepadanya, ataukah kita memanipulasi kemuliaan nama Tuhan untuk kepentingan diri pribadi kita sendiri. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang menyambut sesama, tentu kita pernah membaca atau mendengar sebuah kisah nyata dari seorang dokter di Amerika Serikat, yaitu Dr. Howard Kelly. Kisah berawal ketika ada seorang anak yang saat itu berjalan, merasakan sedang kelaparan dan kehausan melewati sebuah komplek perumahan, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak. Dengan rasa ragu-ragu dan karena desakan perutnya lapar dan merasakan kehausan, anak tersebut memutuskan untuk mengetuk salah satu dari rumah yang dia lewati. Dia mengetuk dan kemudian keluarlah seorang ibu muda, dan anak itu berkata kepadanya, "Ibu, bolehkah aku minta segelas air?" Ibu muda itu melihat anak itu dengan rasa belas kasihan. Ia masuk lagi, keluar membawakan segelas besar berisi susu. Setelah diminum anak itu berkata kembali kepada ibu itu, "Ibu, berapa saya harus membayar untuk segelas besar susu ini?" Ibu itu menjawab, "Kamu tidak perlu membayar, Nak. Orang tua kami dulu mengajarkan untuk tidak menerima bayaran ketika kami melakukan kebaikan."
berapa puluh tahun kemudian, Bapak Ibu Saudara anak-anak, ibu ini sudah lanjut usia dan mengalami sakit kritis. Saat itu dia sudah janda dan hartanya habis untuk kehidupan dan membiayai pengobatannya. Dan karena sakitnya, ia kemudian harus dirawat di sebuah rumah sakit, dan saat itu ia ditangani oleh Dr. Howard Kelly, anak kecil yang dulu menerima segelas besar susu. Ia sangat mengenali wajah ibu itu, dan ia berjanji akan menolong ibu itu sampai dengan sembuh. Setelah selesai menjalani pengobatannya, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak, ibu itu kemudian sembuh dari sakitnya. Namun demikian, meskipun ia sembuh, dia merasa sedih. Dia memikirkan bagaimana dia harus memiliki biaya untuk melunasi pengobatannya selama ini. Sebelum pulang, dia menerima lembar tagihan pengobatan dari seorang perawat, dan di lembar tagihan itu tertulis telah dibayar lunas dengan segelas besar susu, tertanda Dr. Howard Kelly. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini jika kita ditanya apa yang paling membuat kebahagiaan bagi sesama, itu apa? Jika kita ditanya seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin kita akan menjawab, memberi kebahagiaan bagi orang lain. Kita bisa menjawab seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak. Dan memberi memang lebih mudah daripada kita menerima. Memberi merupakan wujud kerendahan hati kita kepada Tuhan, dan akan semakin menarik jika kita memberi tanpa ada motif di dalamnya, tanpa kita membedakan siapa yang akan kita beri, namun memberi kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan kita. Dan saudara, ini menjadi bagian dari hidup kita. Seorang ibu yang memberi segelas besar susu merupakan gambaran ketika seseorang menjalani hidup memberi, pemberian yang menghidupkan. Tidak sekedar memberi, tetapi ibu ini telah menyambut seorang anak dalam menjadi bagian hidupnya, menyambut orang yang dikasihi seperti menyambut Tuhan. Dan memberi berarti melakukan inisiatif pertama tanpa mengharapkan balasan, karena apa yang sudah dilakukan telah diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memulainya dari hal yang kecil sekarang ini, dari keluarga kita. Sebagai suami, kita diutus untuk menyambut istri kita sebagaimana adanya dia. Sebagai istri, kita dipanggil untuk menerima suami kita sebagaimana janji yang telah kita katakan kepada Tuhan. Sebagai orang tua, kita diajak menyambut anak-anak kita dalam kehidupan mereka yang penuh dengan ketulusan dan kepolosan. Sebagai keluarga, kita diutus Tuhan untuk menyambut masyarakat kita untuk bisa mengenal cinta kasih Allah. Sebagai gereja, kita diutus untuk menyambut sesama yang selama ini terpinggirkan. Mari sambutlah setiap orang dengan penuh kerendahan hati, karena itulah yang memang sungguh-sungguh dikehendaki Allah untuk kita lakukan, yaitu mewartakan cinta kasih-Nya. Selamat menyambut sesama kita dengan penuh cinta kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.
menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur atas pengajaran Tuhan hari ini melalui Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Tuhan mengajar kami untuk kami melakukan dari hal yang kecil untuk menyambut sesama kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Allah, supaya kami sungguh-sungguh dapat hadir bagi sesama kami. Kami membagikan cinta kasih Tuhan kepada mereka semua. Terima kasih ya Allah atas pengajaran-Mu hari ini. Tuhan Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami ketika kami mengadakan kebaktian minggu hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, bahkan damai sejahtera Tuhan yang Kau hadirkan di tengah keluarga kami. Kami merasakan cinta Tuhan hadir bersama dengan kami dalam kebaktian minggu hari ini. Terima kasih ya Allah, bahwa kasih-Mu senantiasa hadir dan memungkinkan kami untuk membagikan cinta-Mu kepada yang lain. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu jemaat Tuhan di GKJ Mejasem, dari anak-anak kami yang masih kecil sampai dengan para orang tua kami yang sepuh. Peliharalah kami ya Tuhan, sertai aktivitas kami sehari-hari, dan anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan untuk menjalani aktivitas kami setiap hari. Bapa yang Maha Kasih, kami mengingat untuk saudara-saudara kami sekarang ini yang menderita sakit. Kami mohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan dari Tuhan. Demikian pula kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, ketika mereka berjumpa dengan pergumulan, Tuhan yang hadir menguatkan dan memberikan kelegaan yang sempurna. Demikian pula Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam minggu ini boleh merayakan hari ulang tahun. Terima kasih Tuhan telah menambah 1 tahun dalam kehidupannya.
Kiranya berkat, kekuatan, kesehatan, dan kelimpahan berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupannya. Terima kasih ya Allah. Bapa yang Maha Kasih, kami juga memohon berkat-Mu untuk aktivitas hidup kami sehari-hari, baik anak-anak yang masih bersekolah maupun kami yang sudah bekerja. Di tengah masa sulit yang masih kami hadapi saat ini, kuatkanlah kami untuk menjalaninya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena kami meyakini penyertaan dan berkat-Mu senantiasa hadir atas kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu. Allah kami Bapa di dalam surga, kami kembali memohon berkat-Mu untuk bangsa kami dan seluruh bangsa di dunia. Kami mohon pemulihan Tuhan atas peristiwa pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Kami mohon Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu yang akan mengakhiri pandemi ini dan memulihkan segala sesuatunya menjadi baik. Kami meyakini hanyalah Tuhan yang berkuasa dan senantiasa memberikan cinta kasih-Mu bagi bangsa kami. Berkati pemimpin kami Tuhan, bersama dengan seluruh komponen bangsa yang lain, dan juga bersama dengan tenaga medis yang setiap hari tanpa mengenal lelah terus hadir di tengah bangsa kami. Tuhan memakainya untuk mengatasi krisis ini. Tuhan anugerahkan kekuatan dan kesehatan supaya mereka boleh terus bekerja dengan baik. Dan untuk sesama kami Tuhan yang terpapar COVID-19, kami mohon berkat kesembuhan yang dari Tuhan. Untuk kami semua ya Allah, jagai kami ya Tuhan, anugerahkan tubuh kami yang sehat, supaya kami terhindar dari wabah ini. Kami yakin perlindungan dan keselamatan senantiasa Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, tidak lupa kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan gereja-Mu, gereja milik Allah di GKJ Mejasem. Meskipun seluruh karya pelayanan kami tertunda untuk kami lakukan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa sabda-Mu tetap terwartakan melalui karya keluarga kami masing-masing sebagai gereja kecil yang Tuhan ciptakan bagi kami semua. Mampukanlah kami Tuhan sebagai saksi-Mu untuk terus mewartakan cinta kasih Tuhan bagi sesama. Peliharalah kehidupan keluarga kami ya Tuhan, jadikan keluarga kami semakin berkenan di hadapan-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Demikian pula kami juga memohon berkat-Mu untuk upaya perizinan tempat ibadah kami di sini. Kami mohon di waktu yang akan datang ketika kami akan mengupayakannya kembali, Tuhan memberkati setiap upaya yang kami lakukan. Memohon berkat untuk Sanggar Kasih, kiranya di waktu yang akan datang boleh kembali kami gunakan untuk beribadah, menjadi rumah-Mu yang sungguh-sungguh aman, bebas dari wabah COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu nyata untuk kehidupan gereja-Mu di sini. Ya Bapa yang Maha Kasih, inilah seluruh doa kami. Kami mohonkan sepenuhnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami meyakini Tuhan yang akan memberikan yang terbaik atas permohonan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami saat pagi ini kami telah mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Bapa, supaya melalui persembahan ini kami dapat memuliakan nama Tuhan melalui setiap karya pelayanan kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas berkat-Mu yang melimpah yang Tuhan curahkan bagi keluarga kami. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami akan mengakhiri kebaktian minggu hari ini, memohon penyertaan dan berkat-Mu dalam aktivitas kami satu pekan yang akan datang. Kiranya perlindungan dan keselamatan senantiasa Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa.
Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku terus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.